Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Sebenarnya Ali, kau pun harus bangga sebab di Indonesia nih ada pun orang yang bisa berbahasa Melayu. Kok ada orang yang berbahasa Melayu di Indonesia, kok bisa sih? Ini aneh loh, maksudnya kita orang Indonesia tapi bahasanya kita bilang bahasa Melayu. Padahal Melayu itu bukan nama yang kita junjung kan, karena tanah air sama bangsa udah nyebut Indonesia. Kenapa nggak sebut bahasa Indonesia? Itu dia bilang. Muhammad Yamin menentang, dia bilang nggak ada bahasa Indonesia. Nama Indonesia aja baru diciptakan kan. Tapi setelah berdebat akhirnya mereka menyetujui. Tujuannya biar seragam. Jadi saya mungkin bilangnya bahasa Indonesia itu bahasa buatan. Secara alami tidak ada yang disebut bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memang bahasa Melayu. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini kan sebenarnya umurnya baru. Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Bahasa milik bangsa, bukan milik negara. Bahasa Melayu milik bangsa Melayu. Abad ke-7 bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia? Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun kecuali bahasa Indonesia. Bahasa Melayu juga dipilih karena sederhana dan gak punya tingkatan kesopanan bahasa yang rumit kayak dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya. Bahasa Indonesia itu adalah sendiri bahasa Melayu. Tetapi di Indonesia Indonesiakan, ya kan, di Indonesia. Artinya secara kebangsaan, secara nasional, karena negara yang akan dibentuk ini namanya Indonesia, kita buat bahasa Indonesia namanya. Halo, sahabat semua. Saya Ria Oktorina. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan sering menjadi bahan diskusi, yaitu tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia serta bagaimana perkembangannya dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya. Pembahasan ini bukan untuk memperdebatkan mana yang lebih unggul, tetapi lebih kepada memahami sejarah dan proses perkembangan bahasa sebagai bagian dari identitas bangsa. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih menghargai kekayaan bahasa yang kita miliki dan mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain untuk semakin memajukan bangsa kita sendiri. Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Sebenarnya Ali, kau pun harus bangga sebab di Indonesia nih ada pun orang yang bisa berbahasa Melayu. Kok ada orang yang berbahasa Melayu di Indonesia, kok bisa sih? Ini yang pertama, di Kalimantan Barat tuh ada yang namanya Kota Pontianak. Mayoritas rata-rata orangnya menggunakan bahasa Melayu. Itu di kampung saya. Terus yang kedua, di Riau pun ada yang berbahasa Melayu. Terus mereka ada dua macam. Ada yang pakai O, ada yang pakai E. Contoh macam gini nih ya. Di kau nak ke mana? Dari mana? Itu biasanya tuh kayak orang Dumai, orang Bengkalis. Bengkalis juga ada pakai O, ada juga pakai E. Contohnya macam gini. Mika dari mana? Apa Mika bawa tu? Durian? Ya ke? Bagilah sikit. Ya mungkin segitulah contoh bahasa Melayunya. Masih banyak sih bahasa Melayu yang lain, tapi aku nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, tapi nggak tahu, kayak nggak pernah ke daerahnya. Dan bukan hanya Riau, di Sumatera Utara pun ada yang namanya Melayu Deli. Terus di Kepulauan Riau pun ada Melayu. Jadi Ali, di Indonesia ini kan banyak yang namanya suku dan budaya. Ada suku Melayu, ada suku Minang, ada suku Ambon, dan masih banyak yang lainnya. Saya yang lebih resah kalau misalkan suku dan budaya saya itu luntur dari diri saya. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan. Bukan macam kita di utara ni tak, dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard, bahasa kita, bahasa standard, bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau disebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap.
Sedangkan Jawa itu majority. Bugis tak mau cakap, Aceh tak mau cakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini kan sebenarnya umurnya baru. Sebelum ada bangsa Indonesia nggak ada bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada bahasa Melayu. Suku Indonesia tuh nggak ada kan. Yang kita lakukan membentuk Indonesia itu adalah niat politik. Itu. Orang dari beda banget kan, orang Sumatera, orang Jawa, orang Sulawesi, orang Papua kan beda banget kan. Cuman waktu itu disatukan. Yong itu, Yong Yava, Yong Celebes datang ke Jakarta Kongres Pemuda, itu mereka datang dengan bawa apa? Bahasa Belanda. Bahasa yang digunakan buat ngobrol bahasa Belanda karena mereka rata-rata orang terdidik kan, kayak kita aja sekarang anak Jaksel kan, bahasa pengantarnya bahasa Inggris kan. Nah waktu dulu bahasa Belanda. Nah akhirnya dipilih lah, ini kita nggak mungkin nih masa kita menggunakan bahasa Belanda, kita mau merdeka kok. Akhirnya dicari-cari, akhirnya disepakati lah Melayu. Kenapa nggak bahasa Jawa? Walaupun waktu itu paling banyak adalah perwakilan orang Jawa. Karena bahasa Jawa itu ada strata. Nggak sesuai dengan konsep yang mau dibawa, yaitu egaliter. Dalam juga ya, berarti ya pemilihan itu ya. Iya, gila. Karena kan spiritnya persatuan kan. Iya. Malaysia masih bisa berbahasa Melayu. Sebab itu bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Bahasa Brunei. Enggak. Dalam perlembagaan Brunei, bahasa rasmi bahasa Melayu. Bahasa Singapura, perlembagaan Republik Singapura, bahasa kebangsaan bahasa Melayu. Bahasa Inggris, United Kingdom, bahasa United Kingdom. Tiada. Yang ada bahasa Inggris, dialek Amerika, dialek British. Bahasa milik bangsa, bukan milik negara. Bahasa Melayu milik bangsa Melayu. Bahasa Inggris milik bangsa Inggris. Tapi bahasa Indonesia ada perkembangan kata baru. Ya, saya setuju. Tapi kita harus tahu fonologi, tata bahasa, hafal kosakata. Proses ni mustahil untuk siap dalam masa kurang 1 abad. Abad ke-7 bahasa Melayu sudah ada. Seawal abad 16 menjadi bahasa lingua franca. Malaysia pun belum merdeka. Mana mungkin kalau nak tukar kepada bahasa Malaysia. Semua bahasa di dunia ni usianya lebih 100 tahun kecuali bahasa Indonesia. 280 juta kan? Kemudian ada 1340 suku bangsa. Nama bahasa Indonesia menjadi simbol perpaduan. Rakyat Malaysia sendiri bangga dengan usaha Indonesia. Tapi Usman Awang, Raja Ali Haji, wali bahasa saya, Noam Chomsky, linguistik dunia, mereka ni menekankan satu bahasa itu akan dipanggil apabila sudah lama diguna dari satu generasi ke generasi. Jadi ayuh tutup sengketa. Selalu pertanyaannya dari mana bahasa ini? Dari mana bahasa Indonesia? Selalu ada yang bilang dari Melayu, tapi kemudian kalau bicara lebih dalam lagi, kombinasi dari berbagai bahasa gitu. Yang benar seperti apa udah? Itu memang sudah ditegaskan. Kalau misalnya baca sejarahnya, Kongres Pemuda pertama itu kan 1926, yang kedua 1928, yang kita kenal selalu yang 1928 karena itulah yang gongnya tuh. Tapi persiapannya dilakukan pada tahun 1926. Nah waktu 1926 itu draft naskah Sumpah Pemuda disiapkan. Waktu itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Nah, jadi udah ada statement itu sudah di Kongres pertama. Kongres pertama itu waktu bikin draftnya itu memang yang ditulis pertama itu bahasa Melayu. Tapi kemudian waktu itu kan ada, saya agak lupa deh. Yang jelas pemimpin sidangnya itu Muhammad Yamin. Kemudian ada Sanusi Pane, sama satu lagi itu Muhammad Tabrani. Nah, si Muhammad Tabrani itu dia tiba-tiba punya ide. Ini aneh loh, maksudnya kita orang Indonesia tapi bahasanya kita bilang bahasa Melayu. Padahal Melayu itu bukan nama yang kita junjung kan, karena tanah air sama bangsa udah nyebut Indonesia. Kenapa nggak sebut bahasa Indonesia? Itu dia bilang. Muhammad Yamin menentang, dia bilang nggak ada bahasa Indonesia. Nama Indonesia aja baru diciptakan kan. Tapi setelah berdebat akhirnya mereka menyetujui. Tujuannya biar seragam. Jadi saya mungkin bilangnya bahasa Indonesia itu bahasa buatan. Secara alami tidak ada yang disebut bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu memang bahasa Melayu. Cuma yang membedakan kenapa misalnya kalau saya pergi ke Malaysia saya sulit untuk berbahasa Melayu dengan teman-teman dari Malaysia atau Brunei gitu ya. Itu karena dalam perjalanannya kemudian kita berbeda haluan. Kalau dilihat dari penjajahnya kan memang berbeda ya. Malaysia dan Brunei itu yang menjajah Inggris, sementara Indonesia itu Belanda. Akibatnya pengaruh kosakata bahasa Belanda itu sangat kental di Indonesia, tetapi tidak terlalu kental di bahasa Melayu Malaysia.
Nah, itu yang membedakan. Kemudian juga kalau dilihat, bahasa Melayu itu hanya salah satu dari 718 bahasa daerah di Indonesia. Kita punya bahasa Sunda, bahasa Makassar, bahasa Jawa. Bahasa Jawa lupa saya, ntar diomelin orang. Bahasa Jawa yang paling banyak ininya kan pengikutnya. Jadi pengaruh bahasa asing kepada bahasa kita maupun bahasa daerah kepada bahasa Indonesia itu besar. Nah, ini yang membedakan kita dengan bahasa Melayu yang masih digunakan oleh orang-orang atau kita nyebutnya kerabat kita di Malaysia dan Brunei. Tapi kalau kita kembali sebelum tahun 26, kita bicara bahasa apa berarti? Melayu. Orang menyebutnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu. 1700, 1800. Orang Indonesia meskipun waktu itu belum disebut Indonesia ya. Di Asia Tenggara ini ya, setengah orang memanggilnya dunia Melayu, setengah orang memanggilnya alam Melayu, setengah orang menamakannya Asia Tenggara sebagai Nusantara. Apapun tak apalah. Kalau kita lihat, bahasa pertuturan mereka adalah bahasa Melayu. Semua cakap bahasa Melayu, cuma dialek dia berbeza, logat dia berbeza-beza. Sebenarnya bahasa asal dia adalah bahasa Melayu. Jadi kalau mereka ini berbahasa Melayu, mereka orang Melayu lah. Tak kira di mana pun, ya. Kenapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia dan bahasa persatuan? Ayo bahas bahasa. Bahasa Indonesia awalnya adalah dialek bahasa Melayu yang kemudian dinamai dan disebut sebagai bahasa Indonesia serta diresmikan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahasa Melayu ini dipilih karena udah jadi lingua franca atau bahasa jembatan bagi orang-orang dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa Melayu juga dipilih karena sederhana dan gak punya tingkatan kesopanan bahasa yang rumit kayak dalam bahasa Jawa atau bahasa daerah lainnya. Meskipun bahasa Jawa punya penutur yang lebih banyak saat itu, bahasa Jawa nggak dipilih jadi bahasa persatuan demi mencegah kecemburuan suku lain, dan karena bahasa Jawa tidak dituturkan oleh suku lain. Jadi sekarang udah tahu kan? Sebetulnya yang kita sebut bahasa Indonesia itu ya, itu kan diresmikan tanggal 28 Oktober 1928. Itu di Indonesia disebut pengangkatan, diangkat dari sekian bahasa. Indonesia itu punya 700 lebih bahasa, ya kan? Yang kami sebut bahasa-bahasa daerah. Sudah. Nah, dari sekian bahasa itu mesti ada satu bahasa yang mesti jadi bahasa kebangsaan. Jadi standard. Ya. Nah, dari 700-an tadi, rakyat Indonesia pada waktu itu memilih bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu sudah dikenal luas dan sudah dikuasai oleh orang Indonesia, bukan hanya orang Melayu, tetapi kan orang suku-suku lain juga, suku bangsa etnik lain juga di Indonesia dan menguasai bahasa Melayu. Nah, itulah pilihannya, dan bahasa itu dijadikan bahasa perjuangan untuk kemerdekaan. Nah, jadi kita gunakan bahasa itu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga kita dapat merdeka itu. Bayangkan kalau kita mau hitung, kita ratusan tahun dijajah oleh Belanda, kami terutama Belanda juga, Portugis juga, ya, kemudian Jepun sebentar, ya kan, Jepang, kami katakan Jepun. Nah, apa sebab agak lama kita dijajah? Karena kita dalam perjuangan itu menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu tadi, karena berbeda itu antara satu etnik dengan etnik lain kan tak saling memahami. Nah, tapi begitu kita gunakan satu bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia yang diangkat dari bahasa Melayu tadi. Nah, pada 28 Oktober 1928, 17 Agustus, hanya 17 tahun, Indonesia merdeka. So, maksud Prof kat sini adalah bahasa Indonesia itu adalah sendiri bahasa Melayu, tetapi di Indonesia. Diindonesiakan, ya kan, di Indonesia. Artinya secara kebangsaan, secara nasional, karena negara yang akan dibentuk ini namanya Indonesia, kita buat bahasa Indonesia namanya. Jadi sebelum bahasa Indonesia kita memakai bahasa yang disebut dengan bahasa Melayu, dan beliau menciptakan dasar-dasar bahasa Indonesia ini dari bahasa Melayu. Dan akhirnya membuat sebuah buku ketika itu yang berjudul Jalan Bahasa Indonesia, dan akhirnya bahasa-bahasa yang kita pakai pada saat ini. Siapakah dia? Beliau adalah Profesor Dr. Sultan Muhammad Zain. Oke, seperti ini cerita beliau. Profesor Sultan Muhammad Zain lahir di Sungai Pasak, Padang Pariaman,
West Kusvan, Sumatera, Hindia Belanda, 1886, meninggal di Tokyo, Jepang, 6 April 1962 pada umur 76 tahun. Dia adalah seorang pakar bahasa terkemuka di Indonesia. Dia menyusun gramatika bahasa Melayu yang menjadi pendahulu dan dasar-dasar gramatika bahasa Indonesia. Sejak tahun 1911, Profesor Sultan Muhammad Zain telah menjadi guru bahasa Melayu di Prince Hendrik School, Batavia. Pada tahun 1923, Zain mendapat beasiswa untuk belajar di Universiteit Leiden, Belanda, sampai akhirnya menjadi pribumi Indonesia pertama yang memiliki ijazah tertinggi dalam penguasaan bahasa Melayu serta diakui di kalangan ilmiah. Selain giat mengembangkan bahasa Indonesia, Zain juga aktif sebagai aktivis pergerakan. Ia menjadi ketua pengurus besar Persatuan Guru Hindia Belanda, anggota Gemeenteraad, dan anggota Volkskrant. Pada zaman Jepang, untuk pertama kalinya Zain menyusun gramatika bahasa Melayu yang menjadi pendahulu dan dasar-dasar gramatika bahasa Indonesia. Dalam bukunya Jalan Bahasa Indonesia, untuk pertama kalinya dikenal apa yang kini disebut sebagai kata benda, kata kerja, kata sandang, dan seterusnya. Salah satu karya monumental lainnya adalah sebuah kamus yang cetakan pertamanya dilakukan pada tahun 1951, yaitu Kamus Modern Bahasa Indonesia yang kemudian dikembangkan oleh Yusuf Sarif Badudu menjadi Kamus Lengkap Badudu Zain yang diterbitkan tahun 1992. Profesor Zain wafat pada 6 April 1962 setelah mengalami stroke dalam perjalanan pesawat udara dari Amerika Serikat menuju Tokyo, Jepang. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Jawa ke Bugis ke apa-apa ke semua tu adalah Melayu. Dan of course lah, rakyat Indonesia memang akan mengamuk gila dekat komen. Lagipun komen-komen korang tu tak menampakkan korang ni bijak pun sebenarnya. Takpelah, sebenarnya dah lama sangat saya tunggu soalan ni daripada rakyat Indonesia. Soalan yang menanyakan kenapa saya cakap macam tu. Kenapa saya cakap yang suku, kaum semua adalah Melayu. Kenapa korang tak tanya sebenarnya? Nak tanya korang lah, kenapa korang tak tanya? Ke sebab entahlah, sebab bila saya cuba nak fikir macam mana korang fikir, saya tak dapat. Otak jadi kosong. Tak kenapa ke dah. So untuk video kali ni saya nak terangkan sedikit tentang adakah suku Melayu di Indonesia sama dengan suku Melayu di Malaysia. Dan tanpa kita buang masa, jom. Sebenarnya di Malaysia tidak ada yang dinamakan suku Melayu. Di sini kami memanggil bangsa Melayu. Kena faham, definisi Melayu di Indonesia dan Malaysia ni sangat berbeza. Di Indonesia, suku Melayu adalah salah satu suku dari banyak suku-suku yang membentuk bangsa Indonesia. Yelah, macam rakyat Indonesia selalu cakap, suku Melayu tu adalah Melayu, suku Jawa tu adalah Jawa, suku Bugis tu adalah Bugis. So tak sama. Tetapi di Malaysia, bangsa Melayu terdiri daripada suku Jawa, suku Banjar, suku Mandalin, Melayu Patani, suku Bugis, suku Melayu, suku Minang, Melayu Campar, Melayu Kedah, Melayu Pahang dan semua suku-suku yang mengamalkan cara hidup Melayu, berbahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam. Semua itu adalah Melayu. Justru itu, kita dapat lihat selain daripada anak Melayu negeri seperti Melayu Kedah, Melayu Kelantan, Melayu Pahang dan sebagainya yang memang berasal dari tanah Semenanjung. Kumpulan-kumpulan Melayu anak dagang yang berasal dari seluruh kepulauan Nusantara tetapi berhijrah ke Semenanjung seperti Jawa, Bugis, Rawa, Minang, Aceh dan sebagainya juga dipanggil sebagai Melayu. Namun begitu, disebabkan perlembagaan di Malaysia mengikat Melayu itu mesti beragama Islam, maka beberapa rumpun Melayu lain seperti orang asli, Malaniau, Iban, Dusun dan sebagainya tidak ditarifkan sebagai Melayu di Malaysia. Sebenarnya, definisi bangsa Melayu atau rumpun Melayu itu lebih luas daripada itu. Bangsa Melayu itu berbeza dengan suku Melayu. Bangsa Melayu adalah nama lain bagi Austronesia dan merupakan sub-bangsa kepada Mongoloid, Mongolia, China, Jepun, Korea dan sebagainya.
Menurut seorang saintis Jerman, The Meleres ini adalah bangsa rumpun Melayu yang menghuni kawasan yang dikenali sebagai Malay Archipelago atau Nusantara yang terdiri dari Nalambi di Madagaskar, membawa ke negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Singapura dan selatan Thailand, sehingga ke kepulauan Pasifik seperti Fiji, Samoa, Tahiti dan Hawaii. Malah, bangsa Melayu pernah membentuk kerajaan yang kuat di Kemboja dan Vietnam, kerajaan Melayu Champa dan Patani di selatan Thailand. Malah, beberapa patah perkataan Hawaii turut mengandungi perkataan yang sama dengan bahasa Indo-Melayu seperti contoh, dua, lima dan onok. Kiranya 2, 5 dan 6. Secara kesimpulan, dari beberapa penerangan di atas, definisi Melayu secara general terbahagi kepada 3. Rumpun Melayu. Semua orang Austronesia termasuk dalam rumpun Melayu iaitu suku Banjar, suku Jawa, suku Melayu, Melayu Malaysia, Filipina, Champa, Patani, tidak termasuk orang Vietnam dan Siam, dan lain-lain. Orang Siam bukan Patani dan Vietnam tidak dikategorikan dalam kumpulan ini kerana budaya, adat, istiadat dan perwatakan mereka lebih mirip kepada Indo-Cina. Bangsa Melayu Malaysia yang beragama Islam mengamalkan adat istiadat Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Orang Jawa, Sunda, Patani, Minang, Bugis, Melayu Pahang dan semua suku asal Nusantara yang beragama Islam termasuk dalam golongan ini, sekaligus orang Filipina yang beragama Kristian dan orang Bali yang beragama Hindu tidak termasuk dalam kategori ini. Suku Melayu. Suku Melayu yang menghuni Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera, Pontianak dan lain-lain suku Melayu di Indonesia. Usah keliru jika teman-teman Indonesia mendapati budaya milik Jawa, Aceh, Minang dan sebagainya dilestarikan di Malaysia kerana di sini memang wujud ramai sekali suku Jawa, Bugis, Aceh, Minang dan sebagainya. So, untuk artikel-artikel yang boleh dikatakan bodoh, yang suka nak laga-lagakan antara Malaysia dan Indonesia ni, dan kata Malaysia ni claim lah, Indonesia ni claim lah, apa-apa semua tu, berhentilah menunjukkan kebodohan sendiri. Bahasa Melayu telah lama eksis sebagai bahasa yang digunakan oleh berbagai bangsa di Asia Tenggara. Sejarah mencatat bahwa sejak abad ke-7, bahasa Melayu sudah dikenal dan digunakan sebagai alat komunikasi di berbagai wilayah. Kemudian, pada awal abad ke-16, bahasa Melayu berkembang menjadi lingua franca atau bahasa penghubung bagi banyak komunitas di kawasan Asia Tenggara. Bahkan sebelum negara-negara modern seperti yang kita kenal sekarang ini merdeka, bahasa Melayu sudah menjadi alat komunikasi utama bagi pedagang, pemimpin, dan masyarakat lintas budaya. Namun, perlu kita pahami bahwa bahasa Melayu tidak hanya milik satu negara, melainkan telah menjadi bahasa yang digunakan di beberapa wilayah dengan status yang berbeda-beda. Di Brunei Darussalam, misalnya, bahasa Melayu memiliki kedudukan yang sangat khas dalam perlembagaan negara dan diakui sebagai bahasa resmi. Hal yang sama juga berlaku di Singapura, di mana bahasa Melayu diakui dalam konstitusi sebagai bahasa kebangsaan. Meskipun dalam praktiknya bahasa Inggris lebih dominan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menariknya, jika kita melihat ke Inggris, kita akan menemukan fakta bahwa bahasa Inggris tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak semua negara harus secara resmi menetapkan bahasa tertentu sebagai bahasa negara mereka. Bahasa, pada dasarnya, lebih merupakan milik suatu bangsa daripada sekadar milik suatu negara. Bahasa Melayu adalah bahasa yang lahir dan berkembang dalam budaya Melayu, sedangkan bahasa Inggris berkembang dalam budaya bangsa Inggris. Di sisi lain, bahasa Indonesia memiliki sejarah yang berbeda. Berangkat dari akar bahasa Melayu, bahasa Indonesia kemudian mengalami perkembangan yang pesat, terutama setelah diresmikan sebagai bahasa nasional pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan bagi lebih dari 280 juta penduduk yang berasal dari lebih dari 1.340 suku bangsa. Keputusan untuk menggunakan nama, bahasa Indonesia, bukan hanya soal linguistik, tetapi juga merupakan strategi politik dan sosial untuk mempererat rasa kebangsaan di tengah keberagaman. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan.
termasuk dalam kosakata dan tata bahasanya. Ada banyak kata baru yang muncul, baik dari serapan bahasa asing maupun dari kreasi masyarakat sendiri. Misalnya, kata banget yang kini sudah menjadi bagian dari percakapan sehari-hari di berbagai lapisan masyarakat. Ini adalah proses alami yang terjadi pada semua bahasa di dunia, di mana bahasa selalu berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan penggunanya. Namun, memahami perkembangan bahasa tidak hanya sekadar menghafal kosakata baru, tetapi juga memahami fonologi, tata bahasa, dan struktur kalimat agar tetap sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dari perspektif linguistik, para ahli seperti Usman Awang dan Raja Ali Haji, serta tokoh linguistik dunia seperti Noam Chomsky, menegaskan bahwa sebuah bahasa akan benar-benar diakui apabila telah digunakan secara konsisten dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini berarti bahwa bahasa yang kuat bukan hanya dilihat dari jumlah penuturnya, tetapi juga dari seberapa dalam bahasa itu tertanam dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dalam konteks ini, kita dapat belajar bahwa bahasa bukanlah sesuatu yang statis, tetapi selalu mengalami perkembangan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya memperdebatkan mana yang lebih baik antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kita seharusnya fokus pada bagaimana kita dapat menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan bahasa yang kita miliki untuk memperkuat identitas nasional dan memperluas pengaruh budaya kita di dunia internasional. Sebagai penutup, mari kita hentikan perdebatan yang tidak perlu mengenai bahasa dan lebih menghargai kekayaan bahasa yang kita miliki. Perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar, tetapi justru bisa menjadi sumber inspirasi untuk saling belajar dan berkembang. Setiap bahasa memiliki nilai dan sejarahnya sendiri, dan tugas kita adalah menjaganya agar tetap hidup dan terus berkembang. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan menjadikan setiap pembelajaran sebagai motivasi untuk menjadikan bangsa kita lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my